pagi, Dija. Stefan! Stefan! Kau baik-baik saja kan? Ya, aku baik. Samsul, lihat, Stefan sudah datang. Selamat datang kembali, Stefan. Den Stefan? Oh alah Den. Sudah lama tidak melihatmu. Dari mana saja kamu, Den? Oh iya, Den, baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Bisu. Bagaimana dengan Bibi? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, Den. Bibi baik-baik saja. Syukurlah. Itu pasti Sarina kan? Iya, Den. Sarina. Ayo ke sini, Sarina. Ini Den Stefan. Siap. Kau sudah besar, Sarina. Semoga saja kau seperti orang tuamu, seorang pejuang yang gigih dan tangguh. Siap, Den Stefan. Bagus, bagus, bagus. Wira, tolong kau siapkan topi untuk Stefan. Sepertinya dia butuh yang hangat-hangat. Siap juga, Den Broto. Ayo, Sarina. Bibi ke dapur. Kita buatkan kopi untuk Den Stefan. Siap. Merdeka. Ayo, Sarina. Ayo Stefan. Tiga tahun, Stefan. 3 tahun. Ya, 3 tahun yang panjang dan kosong. Sejak mereka menangkap saya sedang menuju kemari untuk bergabung dengan kalian. Kami semua sedang menanti kedatangan kamu ketika itu. Sejak dari itu, saya tidak pernah lupa pada perasaan saya yang terpendam pada saat itu. Dan makin dalam pada setiap menitnya. Sampai-sampai kami tidak berani memandang wajah kami satu sama lain. Bahkan kami harus berpindah-pindah tempat. Saat itu Stefan. Saya tahu, Broto. Bagaimana keadaan di sana, Stefan? Di sana, Di penjara menurut saya. saya berhasil melarikan diri. Dan setelah kami tahu kau berhasil melarikan diri ke Jakarta, kau tahu bagaimana perasaan kami. Jakarta juga sebuah penjara, bro. Jangan main-main Stefan. Bagaimanapun juga orang-orang di sana tentunya merdeka. Broto, kemerdekaan bisa juga jadi penjara selama masih ada satu orang di muka bumi ini yang diperbudak. Setiap saat saya selalu memikirkan anak-anak negeri ini yang diperbudak oleh tirani. Stefan, kami senang putra Surabaya mengirimmu kembali. Mereka harus suasana kesombongan dan kepicikan di sana mencegah saya berpindah dan bertindak. Pada akhirnya Broto, kita akan bunuh Jenderal Malabi. Sudah pasti Stefan. Kita akan bunuh pikiran yang haus darah itu. Broto, kau pemimpinnya. Saya akan patuh padamu tanpa takut. Kami tidak butuh gantimu Stefan. Kita semua di sini bersaudara. Broto, organisasi Putra Surabaya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu. Kita harus disiplin. Tidak memilih membunuh si jenderal dan mengakhiri gerakannya. Duduklah, Stefan. Duduklah. Kau sudah lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Saya tidak pernah lelah di jauh. Iya, Bi. Terima kasih. Sama-sama, Den.
Apakah kita sudah siap? Ya, 2 orang dari kita sedang mengawasi gerak-gerik jenderal dari detik ke detik, jam ke jam. Dija juga sedang mengumpulkan fakta-fakta yang kita perlukan. Bagaimana dengan proklamasinya? Apakah sudah siap? Sebentar lagi, rakyat akan segera mengetahui bahwa organisasi Putra Surabaya sudah membunuh Jenderal Siani. Hari ini Madara akan menyatakan kebebasannya. Semakin jelas, pengadilan juga tahu bahwa Jenderal Siani adalah teror. Dan bom yang kita persiapkan adalah untuk yang pertama, sampai negara ini diserahkan kepada pemilik kesenangan. Lalu, peran apa yang kau berikan pada saya? Untuk sementara, kau membantu Dija. Kau harus bersedia menggantikan posisi Sulaiman yang biasa bekerja dengannya. Dia sudah mati. Ya, Kenapa? kecelakaan. Kemudian, Kemudian kau lihat setengah. Stefan, kau harus bersedia menggantikan kedudukan bila nanti diperlukan. Dan kau harus tetap menjaga hubungan baik dengan PRS. lalu sahabat-sahabat kita di sini, siapa mereka? Di sini ada Berta, gadis yang kau kenal ketika masih berada di Jakarta. Satu lagi ada Yance, pemuda yang bisa kita andalkan. Yance. Ya, nama lengkapnya Yaman Cerara. Si penyair adalah nama lain yang kami berikan kepadanya. Bukan nama seorang teroris. Stefan, saya pun tentu setuju dengan kau. Menurut dia, semua puisi adalah revolusioner. Hanya ada satu budaya revolusioner, Broto. Apa? Bom! Bom, Broto! Bom, Dija! Bom! Apa pendapatmu? Dapatkah saya membantu kamu? Saya yakin kau bisa. Tapi yang paling penting dan harus dijaga adalah jangan sampai rahasia ini bocor. Kalau bocor, Itulah sebabnya Sulaiman mati. Mengapa kau tersenyum, Sulaiman? apa saya tersenyum? Iya? Tapi tidak terlalu sering. Itu pasti Berta. Stefan! Berta! Apa kabar, Stefan? Berta, kau sudah pelajari jalan dari kediaman Sang Jenderal menuju ke gedung pertunjukan. Sudah, Broto. Bahkan, saya sudah buatkan petanya. Ayo. Membelok, jalan sempit, masuk gang, dan lintas. Dan mobil tersebut akan lewat tepat di jendela kita ini. Tunggu, apa arti tanda silang ini? Oh, yang pertama adalah tempat di mana mobil tersebut akan memperlambat jalan. Dan yang satunya lagi adalah gedung teater yang di mana mobil tersebut akan berhenti. Memang
Dan disinilah tempat terbaik untuk kita bertindak. Itu sih menurut saya. Bagus, Berta. Hati-hati Berta, banyak mata-mata belalang di sana. Kalau begitu, saya jadi merasa khawatir. Seperti Yance, Itu bukan kode rahasia kita. dia sudah biasa membuat kode rasanya sendiri. Yance, ini Stefan. Dia yang akan menggantikan Sulaiman. Selamat pagi Stefan. Terima kasih. Yance, kau sudah pelajari mobil sang jenderal. Oh, pasti. Pasti, Broto, pasti. Saya sudah mengamati dari tempat strategi. Saya sudah mengenali di antara 1000 mobil yang ada. Bahkan saya sudah catat secara terperinci. Misalnya, salah satu lampu dari sebelah kiri yang sudah mati. Lalu, bagaimana dengan mata-mata polisi Belanda? Jangan khawatir, Berta. Mereka sudah menjadi sahabat kita saya. Mereka selalu minta rokok pada saya. Apa Joko sudah memaparkan semua informasimu ini? Iya, Broto. Jenderal Malabi akan pergi ke gedung pertunjukan minggu ini. Dalam beberapa menit lagi, Joko akan meninggalkan pesan pada kita semua. Jangan dimakan itu. Tidak. Kita mujur tidak. Dan rupanya kau sudah tanggalkan pakaian dagangmu sekarang. Hari ini, sepertinya kau kelihatan gentleman. Ya, saya akui kau kelihatan cocok. Tapi, rasanya kau lupa dan sekarang. Kau benar tidak. Kau tidak bisa membayangkan betapa saya merasa bangga ketika sudah mengamati pedagang selama 2 bulan lebih. Dan kau tertawa. Kau tahu, tak bisa tertawa. Semua begitu senang memasuki kehidupan yang benar-benar baru dan mengenakan pakaian yang lucu-lucu. Lihat ya. Lihat pakaian saya. Gaun seorang artis yang tidak terpakai lagi. Seharusnya Broto memberikan yang lain untuk saya. Karena tidak ada artis dalam jiwa saya. Saya adalah seorang gadis yang sangat sederhana. Dengan hati yang sederhana. Tidak lebih dari itu. Tapi kau cantik dengan pakaian ini tidak? Apa? Aku cantik. Ya, kau cantik. Aku ingin jadi cantik. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita pikirkan. Oh. Kenapa tidak? Selalu terbayang kesedihan pada matamu. Kau harus bangga. Kau harus gembira. Begitu banyak kebahagiaan di dunia ini. Begitu banyak keindahan di dunia ini. Itulah cinta. Dimana aku berbicara kepadamu. Dan saya mengapa seperti sedih amat. Kau masih ingat baik itu tidak? Kau tersenyum, betapa gembiranya saya. Broto, kita membuang-buang waktu saja. Bukankah kita harus keluar dan menghabisi sebangsa itu? Betul. Tidak. Sebaiknya kau keluar dan temui si penjaga. Tinggalkan pesan pada Joko, Berta dan Samsu.
akan membantumu menyiapkan bom. Baik, Berta, Samsung, ayo kita keluar. Dan saya akan menempatkan bom tersebut di gas Stefan. Semuanya sudah diatur. Broto, saya minta kepadamu agar saya melempar. Kau tahu apa artinya bagi saya? Dalam keadaan yang sama, saya sama seperti ini. Saya harus berada di sini, sementara yang lain berada di garis depan. Memang berat, tapi disiplin harus kita tegakkan. Dan siapa yang akan melemparkan bom pertama? Saya. Hah? Dan Berta yang kedua. Kau? Kenapa heran? Kau tidak percaya kepada saya? Diperlukan pengalaman. 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 Kau tahu persis, Stefan, bahwa melempar bom itu hanya satu kali. Kemudian tidak seorang pun yang memperoleh kesempatan kedua. Tangan yang mantap yang diperlukan. Hei, kau lihat. Kau lihat. Kau pikir tangan ini akan gemetar? Saya akan semangat melemparnya. Atau kau pikir saya akan ragu-ragu ketika dia berdiri di depan saya? Tentu kau tidak berpikir seperti itu, bukan? Kalau tangan saya gemetar juga, itu karena ada alasan lain. Dan saya tahu ada cara lain untuk mengatasinya. Hei, caranya apa itu? Saya akan melemparkan diri saya beserta bom itu ke arah mobil sang jenderal bangsat itu. Tidak, itu bukan rencana kita. Rencananya adalah kau harus dapat melarikan diri sebisa mungkin. Kau masih diperlukan oleh kelompok ini. Jadi begitu yang akan terjadi, Broto. Saya hanya menjalankan kepercayaan yang kalian berikan. Dan kau, Stefan, kau akan berdiri tepat di depan jalan itu. Kau akan memberikan kode-kode rahasia itu kepadaku. Sementara aku dan Dika berada di sini sambil memantau kalian dari jauh. Segala perhitungan telah kita persiapkan. Dia akan saya robohkan penjajah-penjajah itu. Betapa girang gembiranya bila itu terjadi. Penjajah-penjajah itu tidak akan ada artinya. Broto, kita harus mencapai lebih dari itu. Ya, Jenderal Malabi sebagai permulaannya. Dan kalau kita gagal, kita bisa bertindak seperti orang Jepang. Apa maksudnya? Ketika berperang, orang-orang Jepang tidak pernah menyerah. Mereka semua tetap bertempur. Kamu jangan berpikir perkara bunuh diri, Yante. Lantas kalau begitu apa, Broto? Kita harus meneruskan perjuangan kita dengan teror. Untuk bunuh diri, seseorang harus memiliki cinta yang besar pada dirinya. Seorang revolusioner sejati tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Revolusioner sejati. Mengapa kau bersikap begini pada saya? Apa sebab kau menentang saya? Aku tidak suka orang yang ikut-ikutan revolusi ini hanya karena dia mengusahakan. Ya, saya kesal. Kebencian itu bukan sebuah permainan. Kita berkumpul di sini bukan untuk mengagumi satu sama lain. Kita berkumpul di sini untuk bagaimana persoalan itu bisa dilaksanakan. Kenapa kau begitu kasar kepada saya? Siapa yang menyatakan bahwa saya merasa bosan?
Tak perlu kau tanyakan itu. Kau salah berbuat adalah siapa? Kau senang berpakaian seperti ini? Dan kau bacakan saja. Kau ingin melemparkan dirimu ke mobilnya. Dan satu hal lagi. Kau bicara tentang perkara bunuh diri. Saya bisa mengatakan bahwa kau tidak bisa. Kau tidak kenal saya, Stefan. Saya ikut revolusi ini karena saya cinta hidup. Saya tidak cinta hidup. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Itu keadilan. Masing-masing kita mengabdi pada keadilannya dengan cara sendiri-sendiri. Kau dengan cara kau dan saya dengan cara saya. Lalu kenapa tidak setuju dengan perbedaan ini? Marilah kita saling mencintai satu sama lain. Kalau kita bisa, tidak kau bisa. Lalu apa yang kau kerjakan di antara kita? Oh begitu. Saya kemari untuk membunuh seseorang, bukan untuk mencintainya atau bersetuju dalam benar. Kau tidak akan membunuh dia sendiri atau tidak untuk siapa-siapa, Stefan. Kau akan membunuh dia bersama kita. Itu yang membuat kita terdesak. Kakak! Bebe, lagi. apa kalian sudah gila? Kenapa kalian bertengkar? Kita semua di sini adalah bersaudara dan harus saling bahu-membahu merobohkan si jenderal. Jadi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita semua. Stefan, ayo tenang. Kita akan bicarakan tanda-tanda rahasia itu. Jangan kau ambil hati omongannya. Bagaimanapun juga, dia sudah banyak menderita. Dia menghina saya, Broto. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Nija. Ada apa ya? Kita sudah bicara terus terang, Dija. Stefan tidak menyukaiku. Stefan tidak menyukai siapapun. Begitulah dia. Tapi dia akan bahagia jika semuanya berakhir. Jangan bersedih ya. Saya memang bersedih, Dija. Saya ingin tahu identitas saya. Ketika saya ikut revolusi ini, saya sudah memutuskan hubungan dengan siapapun. Dan saudara saya mengusir saya. Bagaimana saya bisa menanggung semua itu? Barangkali saya salah. Saya tahu kadang-kadang saya bodoh. Saya tidak bisa mencapai sesuatu dengan kepala saya. Ya, mereka mencintai kau dan mengerti kau. Hanya Stefan yang berbeda. Tidak. Saya dengan Berta juga mengatakan hal yang sama. Dia itu terlampau melayang. Dan terlalu eksentif untuk menjadi seorang revolusioner. Saya ingin buktikan bahwa saya bukan orang yang melayang-layang. Saya tahu mereka terkejut melihat semua visi saya seperti orang gila. Saya meyakini jika saya sama seperti kalian, saya bisa membela kebenaran dengan cara saya. Saya bisa jadi licik, pendiam, dan dipercaya bila keadaan berlainan. Hanya saja saya percaya bahwa kehidupan adalah sesuatu yang hilang. Saya jatuh cinta pada sebuah keindahan.
Itulah kalau kamu mengerti saya, Dija. Iya, Yance. Saya mengerti kau. Hanya saja, apa yang kita berikan bukanlah kehidupan, tapi kematian. Kita. Tapi itu tidak sama, Dija. Kita membunuh untuk membentuk dunia di mana tidak ada lagi pembunuhan. Dan kita memberi nasib menjadi biadab supaya mereka yang akan mewarisi dunia ini. Tapi bagaimana hal itu tidak terjadi? Bagaimana kau bisa berkata seperti ini, Dija? Kalau seperti itu terjadi, maka Stefan benar. Kita harus mudah tepat pada wajahnya. Kita dipaksa untuk membunuh. Itu artinya kita mengorbankan kehidupan sebuah jiwa. Iya, Tapi bila patah, apa? kemudian menaiki tiang gantungan, itu artinya kita membayar 2 kali kehidupan. Jadi, kita bayar lebih dari satu. Itu berarti mati 2 kali. Terima kasih, Dija. Berarti tidak ada alasan lagi untuk tidak menyelesaikanmu. Saya semakin yakin dengan prinsip saya. Ada apa, Dija? Kenapa kau diam? Saya ingin menolong dengan cara lain. Hanya apa? Tidak. Tidak. Lebih baik tidak. Kau tidak percaya kepada saya? Bukan saya tidak percaya pada kau, Yanto. Saya tidak percaya pada diri saya. Sejak kematian Sulaiman, saya selalu memiliki pemikiran yang aneh. Tapi, itu bukan kewajiban saya untuk menceritakan kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi saya senang menghadapi kesulitan, Dija. Kecuali kalau kau memandang rendah terhadap diri saya. Itu yang ada dalam pikiranmu. Saya tahu kau pemberani. Itulah yang mengkhawatirkan saya. Kau tertawa. Kau persiapkan dirimu semacam perasaan asing. Tapi, dalam beberapa jam mendatang, kau akan keluar dari mimpimu dan menghadapi kenyataan. Sebuah pekerjaan mengerikan yang harus kau lakukan. Mungkin baik juga menceritakan hal ini sebelumnya, supaya kau tidak terkejut dan tidak bunuh diri. Tidak masuk akal. Saya tidak akan mundur. Tapi coba kau terangkan apa yang ada dalam pikiranmu. Melemparkan bom, menaiki tiang gantungan, mati 2 kali. Itu adalah bagian yang sangat mudah. Kau akan dibiarkan seperti ini, tapi berdiri di garis depan. Kau akan setia untuk ini. Dan sudah 2 tahun saya mempersiapkannya. Seharusnya kau bangga. Ya aku tidak. Tidak ada yang bisa aku banggakan. Masa muda terlalu seram untuk dibicarakan. Dan bukan orang lain yang mengatakannya, tapi kau bijak. Jangan melakukan apa-apa.
Tapi setelah dia membunuh Jenderal Malabi, bukan begini. Bukan begini. Bukan, Broto, bukan. Celaka. Celaka. Ada apa, Berta? Saya tidak mungkin kembali ke sini seperti ini. Saya menunggu panggilan pertama, kemudian saya melihat mobil sang jenderal itu membelok. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kau lihat Yance? Saya tidak lihat dia, Broto. Apa yang saya sudah tetap saya kehilangan dia, Dinda. Broto! Apa yang terjadi, Yance? Maafkan saya, Broto. Saya tidak bisa melakukannya. Semuanya menjadi kacau. Wah! Saya tidak percaya dengan kejadian ini. Biarkan dia, Broto. Yanti, kau bukan satu-satunya yang gagal dalam hal ini. Tapi, Sulaiman juga tidak berhasil melakukannya. Yance, kau takut? Kau takut? Takut. Kau tidak bisa berani mengatakan. Broto, ada apa, Stefan? Ada anak-anak kecil di dalam mobil Jenderal Malabi. Anak-anak kecil. Iya, kecil. Tapi, menurut informasi, Jenderal Malabi akan datang sendiri. Bahkan, ada keponakan Jenderal. Dan ibu Jenderal juga ikut serta, Broto. Astaga. Saya pikir akan banyak orang yang dibunuh oleh penyair dunia kita. Untung saja mata-mata musuh Belanda tidak mencurigai kita. Broto, lihat saya, Broto. Tidak, lihat saya. Lihat saya, Berta. Stefan, lihat saya. Lihat saya. Tapi saya bukan pengecut, Broto. Saya hanya memperhitungkan karena adanya anak-anak. Dua anak kecil yang serius. Sementara di tangan saya ada sebuah bom yang harus saya lemparkan. Saya tidak bisa mengatasinya, Broto. Tolonglah saya, Broto. Saya ingin membunuh diri saya sekarang. Apakah saya benar atau salah? Tentukan keputusan kalian sekarang di sini. Kenapa kalian membisu? Kenapa kalian membisu? Kalau kalian memutuskan bahwa anak-anak harus dibunuh, saya akan kembali ke tempat itu dan akan saya lemparkan bom itu. Tapi tentukan keputusan kalian sekarang. Saya akan tunduk apapun juga keputusan itu. Kau sudah diperintahkan untuk membunuh Jenderal Malabi. Tapi saya tidak diperintahkan untuk membunuh anak-anak. Yance benar. Membunuh anak-anak adalah bencana. Itu memang sudah tugasnya untuk dilaksanakan. Sayalah yang patut serahkan Stefan. Saya berikan tugas kepada mereka. Dan tidak ada sedikit keraguan pun dari mereka untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi, sayalah yang bertanggung jawab atas hal ini, Stefan. Broto, tolong saya, Broto. Saya sudah tidak kuat lagi. Kamu tahu. Saya dan Joko dilakukan
kita tembak dengan pasukan Belanda. Gerakan kita tadi diketahui Broto. Pasukan Belanda akan mengunjungi jatuh kita ini Broto. Tidak. Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian diam saja? Broto, kau pemimpinnya. Ayo lakukan sesuatu. Putuskan Broto, apa yang harus kita lakukan? Sementara saya akan melihat keadaan di luar. Apapun keadaannya, akan saya kabarkan segera. Merdeka! Merdeka! Teka, lihat. Di luar banyak pasukan Belanda. Siap! Broto, tolong saya Broto. Tahan kau. Bebe! Bebe! Ambilkan nomor-nomor untuk rapat. Cepat! Siap, Den. Cepat, Bi. Kalian semua pegang pos-pos tubuh Samsul. Sementara Kenapa kau masih diam saja? Ayo cepat putuskan. Apa yang harus kita lakukan? Atau kau ingin kita semua mati konyol di sini? Ah, Ayo cepat Broto. baiklah, bumi pertiwi ini adalah milik kita. Jadi kita harus bertangkap. Merdeka atau mati. Merdeka! Baiklah, Berta, Joko, keluarkan semua kita di gelang. Cepat! Siap! Bisa! Bakar semua dokumen-dokumennya. Baik. Cepat! Yakin! Ini begitu. Jangan bilang pun. Cepat! Siap!
Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian penampilan siswa-siswi dari SMK PP Negeri 5 dan pantas memang Pak Kadis ini menjadi juara di ajang provinsi, luar biasa sekali. Baik hadirin